Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan 1. Dio Febrianto, NIM 215211050. 2. Aulia Febi Arum Mamarwati, NIM 215211053. 3. Yusuf Novel Rozin, NIM 215211062. 4. Amanda Ika Margareta, NIM 215211067. 5. Alivia Sylvia Ariadana, NIM 215211073. Kami akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam dinasti Buai, Fatimi, dan Mamalik. Dinasti Buaihi. Dinasti Buaihi didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Ali bin Buaihi, Hasan bin Buaihi, dan Ahmad bin Buaihi, putra seorang nelayan yang bernama Abu Syuja Buaihi. Mereka bukanlah penduduk asli Dailam, akan tetapi mereka telah lama tinggal di Dailam. Dailam adalah sebuah negeri yang terletak di barat daya Laut Kaspia. Mereka memulai karirnya sebagai tentara biasa di Dailam dan mengabdi pada Bani Syamania. Lalu mereka bergabung dengan bala tentara pemimpin Mardawid ibnu Zayar. Atas prestasi mereka, Mardawid mengangkat Ali sebagai gubernur Karaj, sedangkan Ahmad dan Hasan berkedudukan penting pula. Setelah itu, kekuatan Buaihi tampak. Ketika Mardawid meninggal, Ali sudah berkuasa di Isfahan. Saat itu banyak terjadi kekacauan di kota-kota besar. Dalam kekacauan ini, ketiga bersaudara berhasil memperluas kekuasaan mereka sampai ke sebagian besar daerah Persia. Ahmad mendapat undangan dari Khalifah Al-Mustaqfi untuk memasuki kota Baghdad. Karena Khalifah merasa bahwa Ahmad akan menjadi penyelamat kondisi sosial kota Baghdad yang sudah tidak menentu. Ahmad disambut hangat oleh Khalifah Abbasiyah dan diangkat menjadi Amir Al-Umara dengan gelar Mu'izz Ad-Daulah, pembela negara. Ali diberi gelar Imad Ad-Daulah sebagai tiang negara, dan Hasan mendapat gelar Ruk Ad-Daulah. Diadakanlah perjanjian untuk mengakui keturunan Buaihi sebagai sultan, dan sebaliknya Bani Buaihi mengakui pula kedudukan khalifah. Kemajuan Islam pada masa dinasti Buaihi. Kemajuan dan kejayaan dinasti Buaihi diperoleh ketika pemerintahan Adud al-Daulah. Ia memperindah kota Baghdad, memperbaiki dan membuat saluran air, mendirikan masjid negara, rumah sakit umum, dan gedung-gedung pemerintahan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Buaihi. Yang pertama, tumbuhnya kota ilmu dan budaya. Yang kedua, pertumbuhan majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, perkembangan perpustakaan dan dar al-ilmi. Kontribusi penting bidang intelektual adalah terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, diantaranya yang pertama astronomi, yang kedua kedokteran, yang ketiga filsafat, yang keempat bahasa, yang kelima sastra, yang keenam ilmu-ilmu syar'i. Faktor kemunduran dinasti Buaihi. 1. Perebutan kekuasaan internal Bani Buaihi. 2. Paham Syiah yang dianut oleh pemerintahan Buaihi bertentangan dengan paham Sunni yang dianut mayoritas penduduknya. 3. Kesewenangan militer Turki dan Dailam. Khalifah pada masa dinasti Buaihi. 1. Mu'izz al-Daulah pada tahun 334 sampai 356 Hijriah. 2. Izz al-Daulah pada tahun 356 sampai 357 Hijriah. 3. Idadu al-Daulah pada tahun 367 sampai 372 Hijriah. 4. Samsan al-Daulah pada tahun 372 sampai 375 Hijriah. 5. Syaraf al-Daulah pada tahun 375 sampai 379 Hijriah. 6. Ba'u al-Daulah pada tahun 379 sampai 403 Hijriah. 7. Sultan al-Daulah pada tahun 403 sampai 411 Hijriah. 8. Musrif al-Daulah pada tahun 411 sampai 416 Hijriah.
9. Jalal al-Daulah pada tahun 416 sampai 435 Hijriah. 10. Imam Daulah pada tahun 435 sampai 440 Hijriah. 11. Abu Nasirah Malik al-Rahim pada tahun 440 sampai 447 Hijriah. Peradaban Islam masa dinasti Fatimi. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Fatimi di Mesir tahun 909 sampai 1171 Masehi. Diawali dari gerakan Syiah Ismailiyah, dinasti ini muncul karena adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Imamiyah yaitu Syiah Ismailiyah. Kaum Syiah Ismailiyah itu sendiri muncul karena berselisih paham dengan Syiah Imamiyah tentang imam yang ketujuh. Menurut Ismailiyah, imam yang ketujuh adalah Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Pemimpin gerakan Syiah Ismailiyah adalah Abu Abdullah al-Husain. Yang selanjutnya yaitu penobatan Ubaidillah al-Mahdi. Abu Abdullah al-Husain menobatkan Said ibnu Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi sebagai penggantinya. Said berhasil merebut kekuasaan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Aghlabiyah. Yang terakhir yaitu Ziyadatullah III dari Tunisia, disusul dengan pendudukannya pada tahun 909 Masehi. Inilah awal berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika Utara. Selanjutnya yaitu ideologi dinasti Fatimi. Nama Fatimiyah dinisbatkan kepada Fatimah al-Zahra yaitu putra Nabi Muhammad yang juga merupakan istri Ali bin Abi Thalib. Setelah resmi mengukuhkan diri sebagai dinasti baru, Fatimiyah memulai pekerjaannya dengan mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Fatimah al-Zahra, putri Rasul dan istri Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir yaitu perluasan wilayah kekuasaan. Ubaidillah menegakkan pemerintahannya di Istana Aghlabiyah. Al-Mahdi memperluas kekuasaannya meliputi wilayah Afrika dari Maroko sampai perbatasan Mesir. Tahun 934, Al-Qaim berhasil menguasai Genoa dan sepanjang pesisir Calabria. Lalu Al-Mansur berhasil mengalahkan pasukan Abu Yazid Mangkat di Mesir dan menaklukkannya. Selanjutnya yaitu Khalifah pada masa dinasti Fatimi. Yang pertama yaitu Said ibnu Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi tahun 909 sampai 934 Masehi. Yang kedua yaitu Abu al-Qasim yang bergelar Al-Qaim. Yang ketiga Al-Mu'iz Lidinillah. Yang keempat Al-Aziz. Yang kelima Al-Hakim. Yang keenam Al-Zahir. Yang ketujuh yaitu Al-Mustansir. Yang terakhir yaitu Al-Musta'lim. Masa kemajuan dinasti Fatimi. Yang pertama yaitu dari bidang keagamaan, menyebarkan paham Syiah Ismailiyah, lalu membuat dua lembaga peradilan untuk kalangan Sunni dan Syiah, menyusun lembaga dakwah, serta membangun sejumlah makam imam-imam Syiah. Lalu dari bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, penerjemahan dan penerbitan sumber pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, lalu mendirikan masjid dan istana sebagai basis ilmu pengetahuan, mendirikan observatorium di Bukit Al-Muqattam, pembangunan Dar al-Hikmah atau Dar al-Ilmu. Lalu yang terakhir arsitektur Masjid Agung Al-Azhar dan Masjid Agung Al-Hakim yang khas Islam. Masa kemajuan dinasti Fatimi. Yang ketiga, bidang ekonomi dan sosial. Yang pertama, membangun perguruan tinggi, rumah sakit, pemandian, dan pasar-pasar. Yang kedua, menjadi pusat perdagangan dan pusat perindustrian. Mesir menjadi pusat perdagangan dan mengungguli perekonomian dari daerah-daerah lainnya. Yang keempat adalah bidang politik. Fatimiyah berhasil mendapatkan tempat tertinggi sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Pemerintahnya berjalan dengan damai dan aman. Masa kemunduran dinasti Fatimi. Yang pertama, sistem pemerintah berubah menjadi sistem parlementer. Yang kedua, terjadinya persaingan perubahan wasir. Yang ketiga, adanya resistensi dari orang-orang Sunni dan Nasrani di Mesir. Yang keempat, terjadinya perubahan kekuasaan antara bangsa Barbar dan bangsa Turki, terutama di bidang militer.
Yang kelima, adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada rakyat yang mayoritas Sunni. Yang keenam, datangnya serbuan dari tentara salib. Yang ketujuh, lemahnya para khilafah. Yang kedelapan, perluasan wilayah difokuskan ke bagian timur, sementara pembinaan Afrika terabaikan. Yang kesembilan, para penguasa selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah. Yang kesepuluh, kondisi Al-Adid yang dimanfaatkan oleh Nuruddin. Selanjutnya adalah peradaban Islam masa dinasti Mamalik. Yang pertama adalah sejarah berdirinya dinasti Mamalik di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Kata Mamalik diambil dari kata Mamaluk yang berarti budak, karena dinasti ini didirikan oleh budak. Dinasti ini berawal dari terbunuhnya Sultan Malik As-Saleh Nahamuddin. Sultan Malik As-Saleh Nahamuddin terbunuh pada Perang Salib di bawah kepemimpinan Louis IX dari Prancis. Sultan Mamalik As-Saleh Nahamuddin terbunuh pada 14 Sa'ban 640 Hijriah. Setelah terbunuhnya Sultan Malik As-Saleh Nahamuddin, dinasti Mamalik terpecah menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Burji dan Mamluk Bahri, umumnya Mamluk Bahri berasal dari etnis Turki dan Mongol pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Sedangkan Mamluk Burji merupakan budak-budak yang berasal dari Sirkasia yang pertama kali oleh Halawun. Kemudian Mamluk Burji ini ditempatkan di menara-menara benteng yang dalam bahasa Arab disebut burj. Sistem pemerintahan pada masa dinasti Mamalik. Yang pertama adalah sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin. Terdapat dua cara, yaitu pengangkatan putra mahkota dan sistem oligarki militer. Yang kedua adalah jabatan lembaga tinggi. Pertama adalah Naibu Sultanah atau Wakil Sultan. Kedua adalah Atabek atau Panglima Perang. Ketiga adalah Wazir atau Perdana Menteri. Peradaban yang menjadikan kemajuan dinasti Mamalik. Pertama, bidang pemerintah, yaitu menciptakan pemerintah yang dapat memimpin dengan baik dan terstruktur. Selanjutnya adalah bidang militer, yaitu memunculkan tentara yang tangguh dalam perang sehingga dapat memenangkan beberapa perang. Lalu bidang ekonomi, yaitu membuka hubungan dagang dengan mancanegara. Selanjutnya bidang pengetahuan, yaitu menjadikan Baghdad sebagai pusat militer dunia. Dan terakhir bidang seni dan budaya, yaitu menjadi pelindung seni kaligrafi. Kemunduran dinasti Mamalik. Kemunduran dinasti ini bermula dari peralihan kekuasaan dari tangan Mamalik Bahri ke Mamalik Burji. Kemunduran ini secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri adalah menurunnya semua solidaritas antar militer. Sedangkan faktor eksternal, penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Vasco da Gama pada tahun 1498 dijadikan jalur perdagangan. Khalifah yang berpengaruh pada dinasti Mamalik. Yang pertama adalah Aibak. Beliau berpengaruh dalam berdirinya dinasti Mamalik di Mesir yang merupakan sultan pertama. Yang kedua adalah Kutus. Beliau berhasil menumpang pasukan Mongol. Yang ketiga adalah Baibars. Beliau berhasil menumpas tentara salib yang ada di berbagai daerah. Dan beliau mampu memberantas aktivitas sekte Syiah dan menghidupkan mazhab Sunni. Yang keempat adalah Kolawun. Beliau membangun administrasi pemerintahan dan membangun jaringan perdagangan internasional. Yang kelima adalah Barkuk. Beliau menjadikan dinasti Mamluk menjadi benteng yang tangguh sehingga melindungi Mesir dari serbuan dua kali bangsa Mongol, Hulagu, dan Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.